Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsanin middin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mulaha. Walhamdulillahil alamin. Para jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Dan salah satu nikmat teristimewa yang baru saja Allah karuniakan kepada kita adalah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa menunaikan kewajiban kita salat maghrib berikut salat sunnahnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan Allah memberikan kekuatan kita untuk terus bisa istiqamah dalam upaya kita untuk bertaqarrub kepadanya dengan berbagai bentuk ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita tentang hadis ya. Setelah pengantar umum pada pertemuan yang lalu seputar hadis atau sunnah Nabi SAW, kedudukannya di dalam Islam, urgensinya, dan bagaimana kita sebagai umat Islam dalam upaya kita untuk membuktikan kebaikan keislaman kita, itu kita harus berusaha untuk berislam dalam berbagai aspeknya, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam syariah, dalam muamalah, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita mempraktekkan Islam itu secara berdasar. Jadi bahwa ajaran Islam bagian manapun yang kita laksanakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada dasarnya, ada dalilnya, dan dasar serta landasan utama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga hadis atau sunnah Nabi SAW ini merupakan sumber kedua, dasar kedua, landasan kedua di dalam Islam itu dalam berbagai aspeknya setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sudah jelas, semua surat dan ayat yang berisi firman Allah yang harus menjadi pedoman dalam kita berislam itu dari surat Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai surat An-Nas ayat terakhir minal jinnati wan nas, itu sudah jelas disepakati semuanya oleh kaum muslimin, sehingga kita mengambil Islam dari dasar Quran, dia jelas Qurannya juz berapa, surat berapa, ayat berapa, itu tidak ada perselisihan sama sekali. Tinggal bagaimana kemudian pemahaman dan penafsirannya. Yang ada potensi perbedaan itu dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat wahyu Allah Ta'ala berupa firman Allah itu. Nah, sementara hadis Nabi SAW yang merupakan sumber kedua, pendamping Al-Quran, sekaligus merupakan penjelasan dari Al-Quran, tafsir dari Al-Quran, praktek dari Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai pedoman hidup kita tidak mungkin bisa kita laksanakan, tidak mungkin bisa kita pahami secara benar
dan tidak mungkin bisa kita ikuti dan laksanakan kecuali melalui hadis. Quran tidak bisa berdiri sendiri. Nah, lalu dari mana kita mengambil hadis Nabi SAW? Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengambil hadis Nabi SAW yang kita percaya itu merupakan sabda beliau, merupakan praktek beliau, itu dari kitab-kitab yang disepakati sepanjang sejarah umat Islam oleh para ulama lintas mazhab, merupakan kitab-kitab induk hadis yang terpercaya. Banyak sekali. Tapi yang paling terkenal itu ada 6 kitab, disebut dengan Al-Kutubus Sittah. 6 kitab induk hadis: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Ini 6 kitab induk hadis yang menjadi rujukan dalam pengambilan hadis oleh seluruh umat Islam apapun mazhabnya. Itu merujuk ke situ. Nah, selain Al-Kutubus Sittah, itu ada tambahan 3 kitab induk lain yang kalau ditambah dengan 6 tadi itu berarti menjadi 9, yaitu kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Imam Malik ini pemilik mazhab Maliki, pencetus pendiri mazhab Maliki. Lalu kemudian yang kedua adalah Musnad Imam Ahmad. Ini ensiklopedi hadis terbanyak, terbesar. Isinya kurang lebih 40.000 hadis. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan imam pencetus pendiri mazhab Hambali. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Ad-Darimi. 6 kitab induk hadis Kutubus Sittah ditambah 3 itu kemudian dikenal dengan nama Al-Kutubut Tis'ah. Yang pertama Al-Kutubus Sittah itu 6 sittah, itu 6 kitab induk hadis, ditambah 3 itu menjadi Al-Kutubut Tis'ah. Jadi seluruh hadis yang menjadi dasar landasan Islam dalam akidah, ibadah, syariah, muamalah, akhlak itu mayoritasnya tidak keluar dari 9 kitab induk ini. Hampir semuanya ada di situ. Sekitar 94% itu ada di dalam 9 kitab induk hadis itu. Nah, selebihnya kalau tadi kita katakan bahwa 94%, itu berarti masih ada 6% lagi. Itu dari mana? Itu ada kitab-kitab induk hadis yang lainnya yang ditambahkan sebagai pelengkap. Itu di situ ada Sunan Al-Baihaqi. Berarti yang ke-10. Kemudian ada Sahih Ibnu Khuzaimah yang ke-11. Ada Sahih Ibnu Hibban, itu yang ke-12. Jadi kita biasa menemukan hadis itu ada selain riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal gitu, itu ada riwayat Baihaqi, ada riwayat Ibnu Khuzaimah, ada rawahu Ibnu Hibban. Terus kemudian yang ke-13 itu Mustadrak Al-Hakim. Rawahul Hakim banyak sekali. Hati-hati kita temukan riwayat Imam Al-Hakim. Kemudian yang ke-14 itu ada Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Itu dihimpun dan diriwayatkan oleh Imam Al-Maqdisi.
Nah, itu 14 kitab induk hadis. Nah, 14 kitab induk hadis itu jumlah hadisnya itu ada sekitar 114.000. Lebih dikit hadis dalam berbagai aspek ajaran Islam yang menjadi rujukan seluruh ulama dan kaum muslimin, mazhab apapun itu ya tidak lepas dari situ. Apakah tidak ada kitab lain? Ada. Masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Yang terkenal ada Mu'jam At-Tabrani. Jadi Musannaf Abdul Razak. Dan ada, termasuk Imam Syafi'i juga punya. Tapi kecil. Jadi beliau lebih dikenal sebagai ahli fikih, ahli usul fikih dalam bidang hadis, dalam arti riwayatnya itu kurang. Jadi begitu juga Imam Abu Hanifah. Dari 4 imam mazhab itu hanya 2 yang menjadi rujukan utama dalam bidang hadis. Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad Ahmad. Karena beliau berdua itu memang ahli hadis di samping kemudian ahli fikih. Tapi Imam Abu Hanifah pemilik mazhab Hanafi, Imam Syafi'i pemilik mazhab Syafi'i itu lebih kuat di bidang fikihnya. Dan itu tidak kalah pentingnya. Karena kalau kita bicara hadis itu ada 2 aspeknya, ada aspek riwayatnya. Nah, ulama-ulama yang tadi kita sebutkan itu pakar, ahli, spesialis di bidang riwayat hadis. Perawi. Di mana Imam Abu Hanifah lemah kalau dalam riwayat hadis. Imam Syafi'i lemah di riwayat hadis. Lemah bukan masalah beliaunya lemah, tapi maksudnya minim riwayatnya. Tidak fokus di situ. Beliau berdua lebih fokus di bidang pemahaman hadisnya. Jadi mungkin pernah saya sampaikan, jadi ini hubungan antara Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu kan hubungan ada hubungan guru murid, juga ada hubungan sahabat. Imam Syafi'i lebih senior. Jadi gitu. Imam Syafi'i itu guru bagi Imam Ahmad bin Hanbal dalam tafsir Al-Quran, dalam fikih, usul fikih, dalam berbagai pemahaman Islam. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah itu mengakui muridnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagai guru di bidang hadis, riwayat hadis. Itu indah kalau kita baca kisah para ulama. Jadi Imam Syafi'i itu biasa ketika beliau berdua itu bersama-sama ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Imam Syafi'i itu kan keliling ya. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Usia 2 tahun dalam keadaan yatim, dibawa oleh ibundanya ke Mekah. Belajar ngapal Quran, ngapal hadis, ngapal kitab-kitab itu di Mekah sampai berumur beberapa belasan tahun. Termasuk tidak hanya hafal Quran, hafal kitab Imam Malik itu sebelum belajar kepada Imam Malik. Itu dihafal. Setelah itu kemudian pergi ke Madinah belajar pada Imam Malik sampai Imam Malik wafat. Terus sempat kemudian pergi ke Yaman. Itu sudah lebih banyak menyebar ilmu daripada belajar. Karena sudah menjadi ulama besar. Jadi seluruh ilmunya Imam Malik mungkin sudah terserap oleh beliau. Nah, dari Yaman beliau ke Baghdad. Nah, di Baghdad ini sempat bolak-balik. Jadi karena ibundanya kan di Mekah. Sehingga ya Baghdad, pulang ke Mekah, balik ke Baghdad beberapa kali. Nah, dari Baghdad kemudian terakhir beliau pergi ke Kairo, Mesir sampai wafat. Sehingga makam beliau ada di Mesir sana, di Kairo. Nah, saat di Baghdad itu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau biasa pesan bahwa
karena Imam Ahmad yang ahli hadis dalam arti riwayat, beliau mengatakan bahwa tolong kalau ada hadis baru beritahu saya. Sehingga kalau ada Imam Ahmad mendapatkan hadis baru, itu pergi ke Imam Syafi'i, disampaikan ke Imam Syafi'i, dibacakan hadis itu oleh Imam Syafi'i. Tapi yang unik, setelah Imam Ahmad bin Hanbal sebagai perawi hadis itu menyampaikan hadisnya ke Imam Syafi'i, setelah itu gantian Imam Ahmad yang nyimak Imam Syafi'i menjelaskan isi hadis itu. Jadi tentang riwayatnya dapat dari Imam Ahmad, tapi tentang fikih hadisnya, kandungan hadisnya, Imam Ahmad dari Imam Syafi'i. Itu seperti itu. Oke. Nah, dari situ. Nah, ini saya seperti mungkin sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi kitab yang saya bawa ini itu jilid pertama dari 3 jilid kitab yang berjudul Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Jadi ini kitab himpunan hadis yang merupakan ringkasan atau intisari dari 14 kitab induk hadis yang tadi saya sebutkan, yang berisi lebih dari 114.000 hadis. Tapi kebanyakan hadisnya terulang-ulang. Mungkin ada 3, 5, 7, 10 hadis tapi di tema yang sama, di topik yang sama. Itu kalau para penuntut ilmu dulu zaman para ulama itu seneng. Jadi meskipun topiknya sama, dari dapat hadis 3 kurang, ada 5, datangi lagi, masih ada lagi, datangi, topiknya sama. Tapi kalau untuk kita, jadi mau duduk belajar hadis saja itu sudah untung. Jadi kalau disuguhi hadis terulang-ulang itu kita udah nggak akan sabar. Nah, dari situ maka kemudian ini adalah salah seorang pemerhati dan ulama hadis, namanya Syekh Saleh Ahmad Asyami. Itu kemudian punya proyek mendekatkan ilmu hadis kepada masyarakat zaman sekarang, zaman now. Yang jelas gak sabaran kalau disuruh kembali ke kitab induk. Jadi gitu. Jangankan diulang-ulang, kita baca kitab asli itu sebelum sampai ke hadisnya, nas hadisnya, teks hadisnya, itu ketika kita kadang-kadang sudah bosan baca rangkaian sanadnya. Berkata Imam Bukhari, jadi dari gurunya, dari Abu Hurairah, dari Nabi, baru sampai ke itu. Loh, itu kalau dulu itu menikmati. Orang tidak dikatakan belajar hadis kalau tidak belajar sanadnya. Jadi kalau seperti saya menyebut hadis tanpa menyebutkan silsilah rawi itu nggak diterima, nggak dianggap. Tapi kalau itu kita baca sekarang, lari semua jamaah. Ustaz kok nggak sampai-sampai? Jadi kayak gitu. Jadi kita dibawa, sehingga udah to the point saja, sabda nabinya yang mana? Jadi kayak gitu. Nah, dari situ maka kemudian itu mengkondisi zaman, maka kemudian Syekh Saleh Ahmad Asyami ini kemudian punya proyek yang sangat mulia, jadi mendekatkan hadis Nabi kepada masyarakat zaman sekarang, kemudian diambil dari kitab-kitab induk itu, kemudian dirangkum, diringkaskan dengan cara yang insya Allah lebih memudahkan. Nah, salah satunya itu adalah ini, beliau membuat menghimpun intisari dari sekitar 114.000 hadis lebih, itu diambil intisarinya, yang terulang-ulang itu diambil
dari 10 hadis di tema yang sama diambil satu, yaitu diambil satu. Akhirnya jadilah kitab ini 3 jilid, Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah, isinya itu 3.921 hadis. Di mana jumlah itu bisa dikatakan merupakan dalil dasar ajaran Islam di berbagai aspek akidah, ibadah, syariah, akhlak, muamalah dan semuanya, yaitu tazkiyatun nafas, jihad, jual beli, itu insya Allah tidak keluar dari 3.921 hadis itu. Jadi intinya, jadi diambil intinya. Nah itu kemudian jadilah kitab ini insya Allah. Ini yang kita pakai. Kalau yang umum terkenal, sempat kemarin saya sampaikan, gimana kita pakai misalnya himpunan Arba'in Nawawiyah yang terkenal. Yang lainnya ada Riyadhus Shalihin. Ada juga kalau hadis hukum itu seperti Bulughul Maram, Nailul Autar, itu seperti itu. Ada banyak pilihan yang lebih terkenal. Ini baru. Kalau itu kan dari para ulama yang sudah tidak ada. Nah ini memang baru. Jadi penulis penghimpunnya juga masih ada sampai sekarang. Nah ya relatif tidak masalah insya Allah gitu. Nah ini insya Allah ini yang kita baca. Nah ya karena memang kajian kita di samping waktunya sangat terbatas, juga jadi masih sebulan sekali, sehingga tidak mungkin kita bisa membaca banyak. Sehingga saya coba, jadi di dalam kitab ini itu pengurutan bab-babnya itu yang jelas diurutkan secara tematik, tapi pengurutan bab-babnya itu agak berbeda, tidak persis mengikuti kitab-kitab induknya. Jadi diimpun misalnya ini bagian pertama tentang akidah, bagian kedua tentang ilmu dan sumbernya, bagian ketiga tentang ibadah-ibadah, bagian keempat tentang hukum keluarga. Jadi dan begitu seterusnya. Insya Allah itu. Nah kita mulai dengan bagian akidah. Jadi bagian akidah ini kita coba baca karena waktu kita terbatas. Ini hadis mungkin dari setiap bab itu mungkin kita baca 1 atau 2 atau 3 hadis tergantung waktu dan juga isi hadisnya insyaallah begitu. Baik. Ini bab Arkanul Islam wal Iman dalam bidang akidah ini. Ini digabung, meskipun sebetulnya biasanya Arkanul Islam, rukun Islam sendiri, rukun iman sendiri. Tapi ini digabung dan fokusnya lebih ke rukun Islam. Hadis yang disebutkan di sini hadis pertama, ini hadis muttafaq alaih. Hadis muttafaq alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari satu sahabat. Dari satu sahabat, dan ini sahabat perawinya adalah Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu hadisnya muttafaq alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams. Ini hadis sangat terkenal. Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 dasar, 5 pondasi. Ini tentang rukun Islam. Syahadati alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, 2 kalimat syahadat intinya. Wa iqamis shalah, jadi rukun pertama 2 kalimat syahadat, iqamis shalah mendirikan salat, wa itaiz zakah mengeluarkan zakat, wal haji dan haji, wa shaumi Ramadan dan puasa Ramadan.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini urutan yang selama ini kita kenal itu kan rukun Islam, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dalam riwayat ini itu haji didulukan. Memang para ulama menjelaskan urutan yang disepakati itu 3 rukun. Pertama sampai ketiga itu tidak ada perbedaan. Yaitu pertama 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan salat, ketiga menunaikan zakat. Ini urutan seperti itu 2 kalimat syahadat nomor 1, nomor 2-nya adalah salat, nomor 3-nya itu zakat. Karena zakat ini di dalam Al-Qur'an itu disebutkan digandengkan dengan salat itu dalam hampir 30 ayat. Jadi salat zakat, makanya pada zaman Sayyidina Abu Bakar ketika beliau baru diangkat jadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, itu kan beliau menghadapi tantangan berat sekali, fenomena kemurtadan. Jazirah Arab yang di akhir kehidupan Nabi itu ibaratnya hampir masuk Islam semuanya, itu begitu Nabi wafat, karena mereka masih belum sempat terbina, belum sempat dikuatkan imannya. Jadi Nabi wafat itu Jazirah Arab hampir murtad semuanya, kecuali Madinah dan Mekah. Jadi gitu. Itu Masya Allah. Nah, selain yang murtad total, itu ada yang masih Islam, masih bersyahadat, masih sholat, tapi menolak bayar zakat. Menolak bayar zakat. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah itu mengatakan, jadi beliau mengatakan bahwa ini kalau mereka tidak tobat dan kembali, selama mereka mengaku Islam, mau syahadat, mau sholat, mau puasa Ramadan, mau haji tapi tidak mau zakat, itu beliau mengatakan bahwa saya akan memerangi orang yang mengaku Islam tapi memisahkan antara sholat dan zakat, padahal Allah menggabungkannya di dalam Al-Quran. Itu seperti itu. Baik. Nah, tentang puasa Ramadan dan haji ini, itu memang ada perbedaan. Sebagian riwayat itu menempatkan haji nomor 4, puasa Ramadan nomor 5. Tapi riwayat lain itu seperti yang kita kenal, nomor 4-nya puasa Ramadan, nomor 5-nya haji. Penjelasan Imam Ibnu Hajar itu mengapa kok ada perbedaan itu belum mengatakan yang asli, riwayat yang asli itu adalah urutan seperti yang kita kenal. Puasa Ramadan itu nomor 4, haji nomor 5. Sementara riwayat yang menyebutkan haji seperti ini nomor 4 dan puasa Ramadan nomor 5 itu dikatakan itu riwayat bil makna. Jadi sudah merupakan penambahan dari perawi. Oke. Yang jelas ini adalah menjelaskan, kita tidak mempermasalahkan urutannya, karena itu juga tidak mutlak. Kalau kita menyebutkan rukun Islam, seandainya mau kita balik nggak masalah. Jadi penyebutan ya, insya Allah begitu. Baik. Nah, ini waktu kita sudah habis. Saya ingin catatan untuk hadis ini saja, mungkin nanti insya Allah kita ulang di pertemuan yang akan datang. Ada yang perlu diluruskan dalam pemahaman kaum muslimin. Jadi banyak sekali kaum muslimin yang memahami Islam itu dibatasi hanya 5 rukun ini saja. Islam itu apa ya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ketika kita ajak untuk bahas Islam dalam keluarga, Islam dalam berpakaian, Islam dalam pergaulan, Islam dalam bidang sosial, Islam dalam bidang ekonomi, bisnis, terusnya sampai Islam dalam bidang politik, jangan bawa-bawa Islam ke situ-situ. Jadi Islam pokoknya ya
syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, dalilnya hadis ini biasanya gitu kan ini. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa sebetulnya hadis ini itu meskipun yang disebutkan hanya 5 rukun, tapi kalau kita renungkan sebetulnya ini menegaskan tentang bahwa Islam itu ajarannya menyeluruh, meliputi seluruh aspek kehidupan. Kok bisa? Coba kita perhatikan. Sabda Nabi, Buniyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 dasar. 5 pondasi, 5 tiang. Artinya apa? Berarti Nabi SAW di sini itu sedang menjelaskan tentang Islam dengan menggambarkannya seperti sebuah bangunan masjid, rumah, gedung. Rumah misalnya atau masjid ini itu dibangun di atas pondasi dan 4 berapa tiang penyangganya ini. Rumah dibangun di atas pondasi dan tiang-tiang penyangganya. Itu rukun-rukunnya. Nah, apakah ketika ada yang mengatakan bahwa masjid dibangun di atas pondasi yang kokoh dan tiang-tiang penyangga yang besar-besar? Terus setelah itu ada yang tanya, masjid itu apa? Masjid itu ya pondasi dan tiang-tiang. Ketika proyek masjid ini baru selesai, pondasinya sekokoh apapun dan baru dipancang tiang-tiangnya ini saja, sudah. Ketika ada orang tanya, apa itu? Apa dibilang masjid? Ketika baru pondasi dan tiang-tiangnya saja, belum ada dindingnya, belum ada ininya, soal macam itu. Pondasi dan tiang-tiang bagian terpenting. Tapi masjid tidak hanya pondasi dan tiang-tiang. Rumah tidak hanya pondasi dan tiang-tiang. Begitu juga Islam, rukun ini bagian terpenting. Tapi Islam tidak hanya rukun ini saja. Berarti masih ada bagian-bagian yang lainnya membentuk bangunan Islam. Ada dindingnya, ada atapnya, ada lantainya, ada bagian-bagiannya. Itulah yang itu. Jadi seperti itu, sehingga sebetulnya dari hadis ini itu Nabi memisalkan Islam itu seperti sebuah bangunan, insyaallah gitu. Baik, ini waktu kita terbatas, mungkin nanti bisa kita coba tambahkan lagi dari hadis ini, insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini mungkin waktu yang ada. Kalau masih ada sisa waktu, monggo mungkin kalau ada yang ingin memberikan catatan atau mungkin pertanyaan atau tambahan juga bareng, monggo silakan. Masih ada azan jam berapa? Nanti sampai ada 19 di azan. Iya, insyaallah. Iya, memahami Islam, silakan kalau ada yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih penjelasannya atas Pak Ustaz. Di dalam masyarakat itu kan ada beberapa mazhab ya. Kira-kira saya dalam agamanya masih masih meraba-raba. Kira-kira mazhab yang paling bagus itu mazhab apa Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Iya, jadi sebetulnya jadi ajaran Islam itu terdiri dari dua bagian. Seluruh ajaran Islam itu dalam berbagai aspeknya, itu akidahnya, ibadahnya, syariahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Itu ada 2 bagian. Ada bagian yang disebut dengan al-usul.
Jadi masalah-masalah Islam yang sifatnya prinsip, rukun Islam, rukun iman, jadi tentang wajibnya sholat itu seperti apa, bagaimana, rukun-rukun intinya, itu sepakat semuanya, prinsip-prinsip. Jadi hanya wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya haji, wajibnya zakat, terus kemudian haramnya judi, haramnya mencuri, haramnya minum khamr, haramnya, itu prinsip-prinsip dasar yang 15 abad tidak pernah ada perselisihan. Kayak gitu. Nah itu semua mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan lain-lain, Zahiri, itu tidak akan ada perselisihan di dalam masalah itu. Jadi gitu. Termasuk tentang sumbernya Quran, itu sepakat semuanya. Itu contoh kayak gitu. Nah, dalam masalah itu semua prinsip itu yang kita pegangi. Jadi artinya bahwa kalau ada orang yang misalnya jadi Islam, ya Islam, sholat, ini berarti orang Islam yang baik. Tapi ada orang Islam tapi enggak sholat, jadi gitu. Itu jelas orang Islam enggak baik. Enggak baik bukan dalam semua aspek ya. Mungkin ada yang akhlaknya baik, tapi dalam hal ketaatannya dalam masalah sholat, karena dia tidak sholat atau meninggalkan sholat tanpa alasannya itu berarti jelas ini durhaka dan bahkan bisa mengancam imannya. Jadi gitu. Itu berat sekali masalah itu. Ramadan tanpa sebab enggak puasa. Atau orang Islam yang melakukan yang diharamkan itu, misalnya mabuk-mabukan, judi, mencuri dan segala macam itu, udah nggak mungkin ini orang Islam yang baik. Jadi gitu, menyimpang berarti kayak gitu. Itu jelas. Tanya mazhab siapapun jawabannya akan sama. Itu seperti itu. Nah, selain yang prinsip itu ada masalah-masalah yang sifatnya non prinsip disebut dengan furu. Ini usul pokok-pokok yang pasti disepakati, ada furu, cabang-cabang, ya gitu, non prinsip. Nah tentang masalah-masalah ini karena sifatnya non prinsip itu dan dimungkinkan terjadi perbedaan bahkan sejak zaman sahabat, tabi'in. Jadi gitu. Nah ini yang menghasilkan mazhab-mazhab itu ini. Perbedaan di antara mazhab itu bukan kok mazhab Hanafi sholatnya dalam sehari 5 kali, mazhab Maliki misalnya 4 kali, mazhab Syafi'i 7 kali, nggak ada. Semua 5 kali. Jadi gitu. Rukun imannya sama semuanya. Itu 6 itu. Tata cara salat itu inti, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ada baca Al-Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, tidak ada satu mazhab pun yang salatnya tanpa ruku. Misalnya gitu. Atau tanpa sujud. Semuanya ada ruku, i'tidal, ada sujud, ada ini ditutup dengan ada duduk tahiyat, ada salam. Itu semuanya sama. Tapi ada masalah-masalah detail. Nah ini yang non prinsip itu sejak berabad-abad yang lalu itu ada perbedaan selalu, tapi bukan dalam masalah prinsip. Salat misalnya itu dari sebelum takbiratul ihram itu sudah ada perbedaan, sesudah salam ada perbedaan. Di antara itu dari takbir sampai salam itu penuh perbedaan, tapi tidak ada yang prinsipil. Itu seperti apa? Sebelum takbir niat. Kalau untuk niatnya dalam hati sepakat semuanya. Yang berbeda apakah niat itu dilafalkan usolli atau tidak. Jadi gitu. Nah, seperti ini berbeda di antara para ulama mazhab Syafi'i misalnya, itu pakai nawaitu usolli. Ada gitu. Jadi gitu. Seperti mazhab Hambali, tanpa diucapkan. Tapi ini termasuk mazhab Syafi'i
yang pendapatnya niat sebaiknya dilafalkan, itu tetap mengatakan seandainya itu orang mazhab Syafi'i itu sholat tanpa usolli, yang penting dalam hatinya niat tetap sah. Jadi gitu. Cuman mungkin kurang afdol. Jadi gitu. Ada ini. Terus kemudian takbiratul ihram sepakat. Allahu Akbar. Nggak bisa diganti dengan apapun. Apalagi terjemahkan. Tapi dalam takbiratul ihram itu ada angkat tangan. Nah ini, angkat tangan ini apakah bareng dengan Allahu Akbar? Ataukah Allahu Akbar dulu baru angkat tangan? Atau angkat tangan dulu baru Allahu Akbar? Itu semua ada mazhabnya. Setelah Allahu Akbar itu setinggi apa? Segini, segini, segini. Ini perbedaan semuanya. Setelah Allahu Akbar, ya, itu tangan di mana? Jumhur mazhab fikih sedekap. Mazhab Maliki lepas lagi begini. Mohon maaf. Jadi mazhab Maliki yang diikuti oleh umat Islam di Maroko, Libya, Tunis itu Allahu Akbar gini lagi. Jadi gitu. Jadi jangan heran. Nggak sedekap. Jadi gitu. Nah, terus yang sedekap itu beda-beda. Ada yang sedekap begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, seperti itu perbedaannya. Terus baca iftitah. Ada yang Allahumma ba'id baini, Allahu Akbar kabira. Ada beberapa versi bacaan. Jadi gitu. Dan itu tidak saling menyalahkan. Terus ketika imam seperti imam ngimami salat yang dikeraskan, itu baca Al-Fatihah itu pakai bismillah atau tidak? Khilafiyah. Perbedaan. Ada mazhab yang pakai bismillah, ada yang pakai tanpa bismillah. Yang pakai bismillah dikeraskan atau dipelankan. Syafi'i dikeraskan. Hambali seperti di Mekah, di Madinah, itu baca tapi pelan bismillahnya. Alhamdulillah dikeraskan. Terus sampai salam. Nah, ini perselisihan di antara para ulama. Itu tidak bisa, kita klaim itu, ya kalau tanya mana mazhab yang paling baik, setiap ulama akan tentu mengatakan mazhabnya yang lebih baik. Nggak mungkin tidak. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Maka yang terpenting bagi kita, intinya semua mazhab itu, manapun di antara mazhab yang ada itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, secara umum itu masing-masing merupakan representasi ajaran Islam. Jadi gitu. Dan diskusi yang terpenting itu kemudian begini, bukan yang memutlakkan mazhab A paling baik, karena setiap penganut mazhab pasti mengatakan dia yang paling baik, dan itu nggak masalah. Jadi penganut mazhab Hanafi yang lebih baik, Maliki yang baik, Syafi'i, ya, yang terpenting itu dalam masalah mazhab itu silahkan memilih mengikuti mazhab manapun di antara mazhab-mazhab pilihan yang itu tadi, tapi yang terpenting sikapilah penganut mazhab lain itu dengan sikap toleransi. Akui bahwa mereka juga merepresentasikan Islam. Itu yang paling penting sebetulnya. Insya Allah itu. Jadi mudah-mudahan bisa ditangkap. Ngapunten. Baik, insya Allah. Jadi yang enggak, tadi kan saya masih melanjutkan pengantar. Kita baru masuk di bab pertama dari kitab Ma'alim Sunnah Nabawiyah ini, bab rukun Islam dan iman. Jadi kalau yang kita ambil dari hadis Sayyidina Ibnu Umar tentang rukun Islam yang 5 itu ada 2 yang ingin saya tegaskan. Yang pertama bahwa 5 ajaran Islam ini, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ini merupakan rukun. Rukun itu ibarat bangunan, pondasi dan tiang-tiang itu, di mana bangunan tidak akan bisa tegak ada kalau tidak ada pondasi dan tiang-tiangnya. Artinya ini merupakan komponen terpenting di dalam Islam. Artinya jangan sampai ada bagian ajaran Islam yang lainnya itu lebih diutamakan daripada 5 rukun ini.
Jadi silahkan bicara tentang ekonomi Islam, politik Islam, apa Islam ini itu, tapi jangan sampai itu digembar-gemborkan malah akidahnya nggak jelas, sholatnya nggak tahu gimana. Ini prinsip. Karena semua ajaran Islam yang lainnya itu ini didasarkan, dibangun di atas 5 prinsip ini. Tapi di saat yang sama kita juga memahami bahwa yang namanya pondasi dan tiang bagi sebuah bangunan berarti ada komponen yang lainnya. Karena sepenting apapun pondasi dan tiang, kalau baru hanya itu, ketika ditanya itu apa, itu calon bangunan, proyek bangunan, belum bangunannya. Kalau rumah, kalau baru selesai tiang-tiangnya, udah berhenti misalnya, kok belum dilanjutkan, ada orang yang tanya apa itu, nggak ada yang mengatakan itu rumah, tapi ini calon rumah. Jadi kayak gitu. Oleh karena itu, untuk menjadi Islam itu tetap akhlaknya mana, muamalahnya mana, aspek-aspek yang lain mana, insya Allah gitu. Baik, saya kira itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.